Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM Eskom Mkom selaku dosen pengampuh matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai bab 12 tentang konsep dasar keamanan komputer. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Nah, di sini ada pengertian keamanan data. Jadi, keamanan data adalah perlindungan terhadap semua hal yang berkaitan dengan komputer agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Nah, yang di sini ada security, ya, segala sesuatu yang mengenai keamanan. Komputer itu suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, device, dan lain-lain. Dan security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Jadi, keamanan data bukan hanya melindungi file penting saja, tetapi juga melindungi seluruh sistem. Oke, ini komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, perangkat keras. Itu semua komponen fisik komputer seperti CPU, RAM, keyboard, mouse, hard disk, monitor, dan server. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Ini merupakan program atau aplikasi yang berjalan di komputer. Contohnya seperti Windows, aplikasi antivirus, Microsoft Office, browser, dan lain-lain. Dan yang ketiga, manusia atau brainware. Ini orang yang menggunakan komputer atau mengelola komputer, seperti pengguna, admin, atau teknisi. Nah, ini ada pihak yang terkait. Yang pertama, pihak yang diganggu atau sistem komputer. Ada perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, fisik, ya. Dan sedangkan pihak yang mengganggu dari lingkungan, fisika, kimia, ada manajemen, organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan telekomunikasi. Nah, di sini terdapat dari attack atau ancaman, ya. Ancaman itu terdapat dari komputer, bisa dari peretas atau hacker, dan bisa juga dari virus, dari orang yang menyalahkan gunakan akses juga bisa. Nah, ini komputer kriminal, yaitu kejahatan komputer. Ini adalah tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan komputer. Contohnya seperti pembobolan data, pencurian identitas, hacking, penipuan online, dan penyebaran virus. Sedangkan metode of defense ini metode pertahanan. Untuk menjaga keamanan komputer, makanya diperlukan beberapa cara perlindungan, ya. Dan terakhir ini ada encryption hardware, software, dan command control in security, ya. Baik, lanjut, ada keamanan komputer secara fisik. Nah, ini dari sisi lingkungan ada manusia, ada binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, bencana alam, ya. Dari manusia itu dia bisa mencuri dan merusak, mengganggu sistem, ya. Jadi, cara mengatasinya atau penanggulangannya dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Lanjut, dari binatang ada tikus, cicak, kecoa, ada laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, dan nyamuk pun bisa, ya. Inilah faktor-faktornya, ya, kenapa bisa terjadi. Oke, lanjut. Ini penanggulangannya dengan menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasa, lalu membunuh atau menangkap serangga dengan alat, serta jangan menggunakan kapur barus karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Lalu, gas yang dihasilkan dapat menempel
pada benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Nah, dari tumbuhan ada jamur, lumut, dan ganggang biru. Nah, lanjut di sini dari cuaca. Ada kelembapan, angin, debu, dan mendung, hujan, petir, dan iklim. Nah, dari bencana alam itu ada gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Karena gempa bumi itu bisa membuat perangkat jatuh ya. Sedangkan kalau ada banjir itu merusak semua komponen, dan kebakaran itu menghancurkan perangkat dan data. Dari fisika dan kimia ada panas, karena panas berlebihan membuat komputer cepat rusak. Listrik, karena listrik yang tidak stabil menyebabkan rusaknya komponen sensitif. Dan magnet dapat menghapus data di perangkat magnetik. Suara, karena suara keras merusak hard disk lama. Lanjut, kimia, karena zat-zat kimia bisa mengkorosi perangkat. Nah, ini sisi perangkat keras. Dari mililiter, mulai dari peralatan lab itu dari minus 400 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius. Lanjut dari industri, normalnya sampai dengan 900 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius. Dan jangkrik normalnya sampai dengan 600 derajat Celcius sampai dengan 700 derajat Celcius. Dari sisi manajemen, ada pemberian otoritas hak pakai. Ini hanya orang tertentu yang boleh mengakses data atau ruangan tertentu. Sedangkan pemberian kata sandi atau password otoritas hak pakai pada user, ini setiap pengguna harus memiliki password ya, agar tidak sembarang orang bisa masuk. Lanjut, ini ada pengenalan komputer dari mini komputer. Nah, jadi mini komputer itu adalah komputer yang kapasitas dan kemampuannya berada di antara mikrokomputer atau PC atau laptop dan mainframe. Ciri-ciri komputernya itu ukurannya lebih besar dari PC tetapi lebih kecil dari mainframe. Dia mampu melayani beberapa pengguna sekaligus atau multi-user. Digunakan untuk tugas-tugas yang lebih berat daripada komputer pribadi. Nah, lanjut, ini merupakan mainframe. Jadi, mainframe adalah komputer berukuran sangat besar dengan kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi. Nah, ciri-cirinya, ukurannya itu besar. Biasanya ditempatkan di ruang server khusus. Nih, kalian bisa lihat gambarnya ya. Dia ditempatkan di server khusus. Dia memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, bisa melayani ratusan hingga ribuan pengguna secara bersamaan. Dia digunakan pada perusahaan besar seperti bank, bandara, rumah sakit, perusahaan asuransi, instansi pemerintahan, dan lain-lain. Oke? Jadi, kesimpulannya itu, mainframe itu komputer super besar dan sangat kuat yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah sangat besar dan melayani banyak pengguna sekaligus. Oke? Nah, baik. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta izin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.